Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Gereja Galang Ninggiang Abian Base pada hari ini, hari Selasa 21 November 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur atas pencerahan Tuhan sepanjang malam hari ini yang sudah kami lewati, sehingga pada pagi hari ini kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami agar kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat, yaitu dari Samuel 7 ayat yang ke-12 dan Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-22. Begini firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di sebuah mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-22. Namun dengan pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan bersaksi kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Apa yang kuberitakan itu tidak lain dari yang telah diberitahukan sebelumnya oleh para nabi dan juga oleh Musa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Perenungan kita pada pagi hari ini seakan memberi tema pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kita pasti sepakat bahwa kehidupan kita sekarang adalah bukti cinta kasih dan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sehebat apapun orang merancang sesuatu dalam hidupnya, tanpa pertolongan Tuhan, semua akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, apapun yang kita peroleh hari ini, baik kesehatan, jabatan, maupun kekayaan, jangan pernah katakan bahwa itu adalah hasil kerja kita semata. Tuhanlah yang menolong dan memberkati setiap usaha dan kerja keras yang kita lakukan, sehingga kita dapat meraih semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga seorang Paulus. Paulus adalah orang yang sangat terkenal, bukan hanya pada masanya, tetapi sepanjang sejarah kekristenan hingga saat ini. Dia dipilih oleh Allah ketika dia begitu semangat mengejar dan membunuh para pengikut Kristus dalam perjalanan ke Damsyik. Artinya, kerasulannya adalah karya dan pilihan langsung oleh Allah dalam memberitakan Injil. Semangat dan keberaniannya tidak perlu diragukan. Namun apa yang dilakukannya dan yang dicapainya tidaklah membuat dia sombong dan arogan. Dia selalu merasa bahwa semangat dan keberanian yang dia miliki dalam rangka memberitakan Injil itu bukan karena dirinya, tetapi karena Kristus yang telah memilihnya. Dan inilah dia tegaskan dan ingatkan kepada kita hari ini, bahwa hidup dan kesempatan yang dia peroleh adalah untuk memberikan kesaksian tentang Kristus kepada semua orang. Itu semata-mata hanya karena pertolongan Allah. Dia mengatakan ini semua bukan pada saat santai, ketika semuanya berjalan tenang dan damai, tetapi justru ketika hidupnya sedang terancam. Pada saat dia
diberlakukan di tengah-tengah pengadilan tinggi di hadapan Raja Agripa karena tuduhan pengkhianatan kepada orang Yahudi, karena dia memberitakan tentang Kristus anak Allah yang menjadi manusia yang sangat mereka benci. Artinya, mengakui Allah sebagai penolong di tengah-tengah orang yang tidak menerima Kristus bukanlah persoalan yang sederhana, tetapi itu menyangkut nyawa. Tetapi bagi Paulus tidak ada kehidupan yang dapat dia jalani tanpa pertolongan Tuhan. Menyaksikan pertolongan Tuhan tentu bukanlah hanya sebuah retorika atau kata-kata yang indah, tetapi harus menyatu hingga menguasai seluruh kehidupan kita. Ketika kita mau memulai aktivitas kita hari ini, tentulah kita katakan, saya mau berjalan hanya dengan mengandalkan pertolongan Tuhan semata. Marilah kita dengan mengandalkan pertolongan Tuhan, apapun yang kita lakukan hari ini, kita lakukan dengan mengandalkan pertolongan Tuhan. Kita akan memiliki kesemangat yang maksimal dan hasilnya pun pasti akan maksimal. Mengandalkan diri sendiri dan segala kemampuan yang kita miliki hanya akan memperlihatkan sisi lemah kita. Tapi ketika mengandalkan pertolongan Tuhan, maka seluruh energi dan kemampuan yang kita miliki akan menjadi kekuatan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus dengan berani mengakui hidup dan kesaksiannya adalah karena pertolongan Tuhan. Maka kita pun sebagai pengikut Kristus di zaman ini harus mampu memenangkan setiap pergumulan hidup yang kita hadapi, sehingga hidup kita pun menjadi kesaksian bagi orang lain. Ketakutan akan masa depan kita, ketakutan akan ekonomi, kehidupan sosial, mari kita menangkan dengan pertolongan Tuhan. Seperti yang ditulis di dalam Yesaya 41 ayat ke-10, jangan takut karena aku menyertaimu. Janganlah bimbang karena aku ada Allahmu. Aku akan menguatkanmu, aku akan menolongmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hidup kami harus benar-benar menjadi kesaksian dalam segala hal. Untuk itu Tuhan, tidak ada hal yang patut kami sombongkan dalam kehidupan ini. Karena apapun yang kami terima, itu hanyalah karena pertolongan Tuhan. Berkati hidup kami, berkati keluarga kami, pekerjaan kami, dan apapun yang kami lakukan hari ini, itu menjadi kesaksian akan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.